Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Mari terangkan apa yang menjadi firman-Mu buat pagi hari ini Tuhan. Buat setiap kami, perlengkapi setiap kami. Biar wahyu, pengertian, hikmat Kristus masuk di dalam hidup kami. Terdownload dalam hidup kami. Dan masuk di dalam hidup kami. Dan membuat setiap kami boleh bergerak. Membuat setiap kami boleh mengalami kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Hari yang baru. Hari bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Mari kita buka dalam ayat Alkitab di Yohanes 5 ayat 1-9. Yohanes 5 ayat 1-9 berkata seperti ini saudara. Ini adalah ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang ada di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 dan 9 berkata seperti ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sampai di sini dulu pembacaan Alkitab kita. Dari Alkitab yang kita baca di Yohanes ini di ayat 1-5, di situ ada seorang yang sakit dan sakitnya itu lumpuh, saudara. Dan hari itu sudah 36 tahun. 38 tahun. Saudara bisa bayangin menunggu 38 menit saja. Bosan enggak? Saudara pernah ke dokter atau pernah mengantarkan anak saudara vaksin atau cucu saudara ke dokter dan nunggu 38 tahun? Atau jangan ngomong tentang orang sakit lah, nunggu makanan datang di sebuah restoran 38 menit lagi ya Bu, 38 menit lagi ya Kak. Apa tanggapan saudara? Sudi temen wis bayar 38 menit, saya mau 5 menit makanan ada di meja saya. Betul saudara? Ini 38 tahun. Kalau anak muda ngomong, pantatnya sudah lumutan. Betul saudara? Besinya sudah karatan. 38 tahun itu karatan saudara. Duduk terus menunggu kesembuhan. Betul saudara? Dan kalau di depannya nggak ada apa-apa, ya sudahlah, hidup boring. Tapi 38 tahun di depan matanya, bahkan dia bisa melihat dengan kasat mata, bukan penglihatan, bukan rasa-rasanya. Mujizat terjadi. Betul saudara? Di depan matanya, mujizat terjadi. Di depan matanya, kesembuhan terjadi. Di depan matanya mungkin ada saudaranya di situ mengalami yang namanya terobosan, mengalami yang namanya kesembuhan. Bagaimana rasanya? 38 tahun dia tahu ketika air itu bergoncang dan aku sembuh. Aku masuk ke dalam kolam, aku sembuh. Betul saudara? Tapi kenyataannya untuk menggeserkan hidupnya ini nggak bisa. Dan dia harus terima kenyataan. Setiap hari ngelihat, oh tetangga saya terima mujizat. Oh saudara saya terima terobosan. Oh saudara saya terima janji Tuhan dan digenapi. Oh saudara saya terima kemuliaan. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika Anda menjadi orang lumpuh ini? 38 menit aja kita nunggu makanan, itu ngamuk saudara. Di tempat saya
Saya juga pengusaha kuliner. 38 menit nunggu makanan nggak keluar, ngamuk itu konsumen. Karena mereka pikir itu masakan di dalam dapur saya ada Doraemon yang langsung cling keluar makanan enak. Padahal itu harus dimasak. Dan sebuah nasi goreng aja. Nasi goreng yang paling gampang, semua orang bisa bikin nasi goreng. Saya waktu kuliah dulu saya bisa bikin nasi goreng. Maupun rasanya enak hanya khusus buat saya. Enak karena lapar, karena kagak punya duit. Jadi ya bikin nasi goreng. Itu enak buat saya. Tapi hari ini bikin nasi goreng di restoran itu minimal berapa menit sih? GK, anggota GK. Berapa menit buat nasi goreng? 10 menit? 10 menit ya rata-rata ya. Tapi koki saya bisa bikin 5 menit. Itu jadi, enak. 5 menit jadi. Karena apa ya, tuntutan pekerjaan. 5 menit jadi. 5 menit jadi loh ya, tapi bukan sama sambil nanak nasinya. Kalau nanak nasi cuma 5 menit itu saya nggak tahu nasi apa itu, jangan-jangan nasi plastik itu. Nasi instan. Hati-hati saudara, hari ini banyak nasi instan. Banyak segala sesuatu pengennya instan. Tapi orang lumpuh ini bukan 38 menit, bukan 3 tahun 8 bulan. Tapi 38 tahun. Apa yang ada di pikirannya? Mulek. Hari ini sharing saya judulnya pertempuran. Medan pertempuran. Saudara bangun pagi. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Habis PW nanti ke pasar. Kalau yang kerja habis PW ketemu orang, meeting. Semoga gol hari ini, semoga deal hari ini. Hari ini ada biliet giro yang harus diisi. Hari ini harus transfer orang ini. Hari ini harus bayar tagihan ini. Hari ini sudah deadline. Apa yang dalam pikiran saudara? Ini sama seperti orang lumpuh ini. 38 tahun. Lihat supranatural. Lihat sign and wonder. Lihat keajaiban. 38 tahun lamanya bukan cuma sakit saudara. 38 tahun lamanya dia lihat keajaiban. Nggak beda sama bangsa Israel. 40 tahun lamanya lihat yang namanya sign and wonder. 40 tahun lamanya berjalan, ada Tuhan di depannya. Tapi percayalah, hidupnya tidak pernah berubah. Berapa tahun engkau ada di dalam kegerakan? Berapa tahun engkau ada di dalam yang namanya lawatan? Berapa tahun lamanya engkau ada yang dinamanya sign and wonder? Hati-hati saudara. Mata kita melihat, telinga kita mendengar. Tapi kita nggak pernah merasakan itu. Kita nggak pernah mengalami itu. Hari ini, kalau hidupmu dan hidupku seperti orang lumpuh itu, ayat berikutnya berkata, hari itu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu saudara, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini Yesus lewat dan berkata di dalam hidupmu, maukah engkau sembuh? Engkau sudah 38 tahun lihat keajaiban. Engkau sudah berpuluh-puluh tahun lihat yang namanya sign and wonder. Engkau sudah berpuluh-puluh tahun engkau mendengar yang namanya lawatan. Engkau sudah berpuluh-puluh tahun mendengar bahwa Dia bisa menyembuhkan. Tapi aku tidak sembuh. Aku tidak tahir Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dan jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu dengan terseret-seret, hari ini mungkin hidupmu terseret-seret.
Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangun, bangkit, angkat tilammu. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Dengan kata lain, Tuhan berkata, bangkit nak, bangkit. Angkat semua kesedihanmu. Angkat semua yang namanya menempel dalam hidupmu. Segala sesuatu yang kenyamananmu, angkat itu semua. Dan berjalan bersama Yesus. Dan hari itu orang lumpuh itu gak butuh yang namanya kolam Bethesda. Betul saudara? Dia gak butuh goncangan air itu lagi. Dia hanya butuh ketemu sama Yesus. Hari ini biar hidup kita ketemu sama Yesus. Berapa banyak waktu yang kita buang dengan yang namanya, maaf kata, agamawi. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi hari ini saya mengajak setiap kita, mari Dia Tuhan yang lewat di depanmu dan berkata, maukah engkau sembuh? It is a new day. Ini tahun yang baru. Kemarin Ibu In ngomong sini Sukot. Betul? Kita sudah melayakan namanya Rosh Hasanah. Dan bahkan kita mengalami yang namanya Yom Kippur. Ini waktunya Sukot. Bukan cuma ketemu, terima warisan cuma dari Abraham. Tapi kita mau terima warisan dari Yesus. Amin saudara. Gak ada yang salah terima warisan dari Abraham. Gak ada yang salah terima warisan dari Yusuf. Itu semua baik dalam hidup kita. Tapi hari ini, mari kita ketemu sama Yesus. Dan terima warisan Yesus. Dialah the mighty one. Dialah Kristus yang menyelamatkan hidup saudara dan hidupku. Amin. Sebuah HP saudara. Tuhan memberi pelajaran dalam sebuah HP saya. HP saya ini bisa mungkin disorot. Di sini berkata, software update is available. Software update sudah tersedia. Saya sengaja nggak update, mau ngasih contoh ke saudara. Ini notifikasi sudah beberapa hari yang lalu. Dan kalau saya pencet saudara, update, dia akan ngomong, update ready to install. What's new? Overall stability of your device has been improved. Software update can include device stability, improvement, bugs fix, new and enhanced features, future improvement to performance. To get the best from your device, please keep your device up to date and regular. Check for software update. Artinya apa? Update yang terbaru dari pembuat handphone ini sudah terkirim. Dan kalau kamu ngupdate handphone ini, handphone kamu itu akan lebih stabil. Dan security-nya, keamanannya akan lebih aman. Engkau akan terbebas dari yang namanya bugs. Engkau akan terbebas dari yang namanya apa itu ya? Bugs itu apa? Sampah. Engkau akan terbebas dari sampah. Dan handphonemu ini akan lebih stabil, akan lebih cepat. Ngerti saudara? Handphone ini sudah lunas saya bayar loh, nggak kredit loh. Sudah lunas. Tetapi pemiliknya, pencipta handphone ini setiap kali selalu mengirimkan update sistem dalam handphone ini. Bisa ngerti sampai sini saudara?
Handphone ini sudah lunas dibayar. Seharusnya sudah nggak ada hubungannya sama yang namanya pemilik penciptanya. Tapi hari ini penciptanya sebulan 2 kali atau sebulan sekali minimal, dia selalu mengirimkan update terbaru buat handphone saya. Dan dia selalu ngasih tahu, ini loh ada update terbaru. Ini saudara, handphone biasa, ciptaan biasa. Betul saudara? Saudara dan saya adalah ciptaan yang luar biasa dan sudah lunas dibayar. Alkitab berkata, hidupmu dan hidupku sudah lunas dibayar. Tapi permasalahannya, kalau yang namanya Samsung ini setiap bulan dia akan mengirimkan update terbaru. Itu orang dunia, apalagi Sang Pencipta, Tuhan kita. Kita adalah masterpiece buatan Allah. Amin. Dan dia selalu mengirimkan update dalam hidup kita setiap hari. Amin. Setiap kita kebaktian, setiap kali kita ada di dalam persekutuan, setiap kali kita ada di dalam PW, mari konekkan hidupmu. Bukan mikir yang lain-lain. Konekkan hidupmu. Sembah dia. Dan dia akan mengirimkan software terbaru. Software yang terbaru. Yang membuat engkau tidak terkalahkan. Yang membuat engkau tidak tergoyahkan. Amin saudara. Dan pikiranmu akan selalu diperbarui. Di dalam pikiran Kristus. Amin. Kalau handphone ini seperti itu, apalagi hidupmu dan hidupku. Dia akan selalu mengupdate hidupmu dan hidupku. Di Kolose 3 ayat 10 berkata seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diapain? Diupdate, diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Betul saudara? Ayat selanjutnya berkata, oke sampai di situ. Saya akan baca dari Kolose 3 ayat 10 dalam bahasa Indonesia masa kini saudara. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia yang baru. Yang sedang diperbarui terus menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Pengenalan kita gak sempurna, makanya kita harus update, kita harus upgrade. Apa yang diperlukan, kita harus terkoneksi dengan Sang Pencipta itu. Amin saudara. Kalau hari ini ada sakit dalam hidupmu, apakah sakit pikiranmu, sakit hatimu, sakit jasmanimu, mari update dengan Pencipta kita. Maka hidupmu akan disinkronasi. Hidupmu akan disinkronasi. Sehingga hidupmu akan baru. It is a new day. Seperti orang lumpuh itu ketika hidupnya ketemu sama Yesus, Sang Penciptanya. Bukan air kolam Betesdanya, tapi dia ketemu sama Yesus. Hidupnya berubah. Dia gak perlu kolam lagi. Dia hanya perlu Yesus. Dan sama, hidup kita perlu Yesus dalam hidup kita. Mari terima warisan dari Yesus. Karena dialah the mighty one. Dialah pencipta segalanya. Amin saudara. Ayat berikutnya di Matius 26 ayat 41. Memang saudara, di Matius 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Kita perlu yang namanya berdoa
dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Roh ini pengennya yang baik. Roh ini pengennya sesuatu yang ilahi. Tapi daging ini lemah. Dalam terjemahan lain berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup. Karena tabiat manusia itu adalah lemah. Mari kita selalu download pikiran Kristus dalam hidup kita. Downloadnya seperti apa? Ya mau gak mau, kita harus baca Alkitab. Renungin firman Tuhan siang dan malam. Mau gak mau saudara, dengar firman Tuhan, dengar khotbah, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita selalu diperbaruin dan terkoneksi, terupdate dengan pencipta kita. Amin saudara. Hari ini mari baca Alkitab, miliki nilai-nilai yang baru. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Oh, kita harus ngawang ya, tiap hari ngeroh ya. Salah saudara. Tapi kita, cara berpikir kita seperti cara berpikir Kristus berpikir, yaitu cara Alkitab berpikir dengan kacamata Kristus. Gimana ya kira-kira? Firman Tuhan berkata, ada yang baik, benar, dan sempurna. Betul saudara? Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan, oh kalau gitu saya harus ngawang ya, ngeroh terus ya. Salah juga. Tapi biarlah tindak laku kita, keseharian kita, keteladanan kita menjadi contoh buat orang banyak. Dan orang banyak itu berkata, ada Yesus dalam diri lo, ada Yesus dalam diri kamu. Setiap kita ini saudara gak pernah belajar menikah. Betul saudara? Saya pun gak pernah belajar menikah. Ada juga di gereja saya yang lama kateksisasi. Betul saudara? Pembelajaran pernikahan buat saya. Tapi apa mau dikata? Tapi hidup kita ini gak pernah belajar yang namanya pernikahan loh. Betul? Loh, kamu udah nikah berapa tahun? Oh, saya udah nikah 12 tahun. Pernah belajar pernikahan? Oh pernah. Dulu saya pernah 3 tahun menikah sama si A. Ya edan jangan. Betul saudara? Kita ini gak pernah belajar menikah loh. Betul saudara? Tapi kita bisa belajar pernikahan kita dari siapa? Dari orang tua kita. Betul? Orang tua kita menikah loh, betul? Dan anak-anak kita ini, hati-hati saudara, 75% mereka melihat pernikahan kita. Dan biasanya, maaf, hari-hari ini di lingkungan artis lagi ribut namanya KDRT. Betul, ada yang tahu siapa KDRT-nya? Betul? Ya jangan ngomong, nggak boleh ngomong. Ini nggak ada urusannya sama showbiz. KDRT, coba selidikin. Jangan-jangan bapaknya dulu juga mukul mamanya. Hati-hati. Biasanya 75% kasus dalam rumah tangga itu karena apa? Karena ngelihat atasnya. Oh, bapakku sering pergi malam. Bapakku kalau pulang jam 2, jam 3 pagi itu nggak kerasa. Ngikut loh, saudara. Saya ini nggak mau mukul anak, nggak mau nyelentik anak tuh nggak mau. Mukul tuh nggak mau. Tapi bisa keperucutan tuh, tetap mukul tuh, nyabet tuh. Karena apa? Dulu saya ngelihat papa saya nyabet saya.
Jadinya apa? Nyabet. Tapi setelah nyabet, nyesel nggak? Nyesel. Nyesel nggak nih sebagai orang tua? Nyesel. Aduh, tadi kok saya nyabet anak saya ya. Makanya saudara, pikiran ini harus selalu diupdate. Pikiran ini harus selalu diperbaruin. Supaya kita punya pikiran Kristus, bukan pikiran pendahulu kita. Orang tua kita mungkin banyak kelemahannya. Kakak rohani kita banyak kelemahannya. Kita mau terima warisan yang baik, itu boleh. Sangat boleh. Tapi biarlah pikiran Kristus selalu ada dalam hidup kita. Ayat berikutnya, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Ini waktunya kita upgrade. Setiap kali kita kebaktian, setiap kali kita ada persekutuan, setiap kali ada pertemuan ibadah, Tuhan update pikiranku, update caraku berpikir. Seperti kemarin Pak Victor ngasih kesaksian, kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk membawa kita sampai ke destiny kita. Betul saudara? Hari ini kita perlu juga. Tuhan, siapa orang-orang itu yang membawa aku sampai ke destiniku? Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin mertuamu, mungkin pekerjaanmu. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Filipi 4 ayat 8, ayat yang terakhir saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji. Garis bawahi saudara, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu dan masukkan di dalam bawah sadarmu. Biar hari ini tindak laku kita, karakter kita, pikiran kita selaras dengan Kristus. Enggak gampang, enggak seperti membalikan tangan kita. Tapi marilah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, selama bumi masih berputar, selama masih ada musim menabur dan menuai, marilah kita berusaha dan never give up. Dan kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hari ini, it's a new day. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dan hari ini biarlah setiap kita berkata, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Aku tidak mau melihat cuma air yang bergoyang, tapi aku mau ketemu sendiri dengan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara, tadi Lucky cerita tentang kesabaran ya. Aduh, orang kalau nunggu itu adalah sesuatu hal yang paling tidak enak ya. Seringkali kita tidak sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Sebenarnya yang dialami oleh orang lumpuh yang 38 tahun itu sebenarnya Tuhan tahu enggak? Sangat tahu. Kenapa di antara semua orang di situ ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang macam-macam kan di situ dikatakan. Tapi kenapa itu yang orang yang 38 tahun saja yang disembuhkan, yang lain enggak ada ceritanya disembuhkan loh. Tuhan Yesus itu tidak menyembuhkan semua yang ada di tempat itu, enggak. Ya kan, enggak ada ceritanya seperti itu kan. Tuhan hanya menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, betul? Nah, kenapa?
Kalau kita pikirkan ya. Tuhan itu tahu luar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sangat tahu penderitaan yang diderita oleh orang yang 38 tahun ini. Dia akan katakan begini, ya Tuhan, pada saat saya itu mau masuk sudah ada yang datang, masuk lagi, kecewa lagi. Dan itu tidak sekali, berkali-kali. Tapi saudara lihat, 38 tahun di tempat itu. Aneh kan? Gak bosen. Tidak diceritakan bahwa dia itu geser dari tempatnya. Terus di tempat itu. Terus menanti-nantikan. Ya, sampai akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Ini pelajaran yang sangat baik buat saudara dan saya. Jangan bosan. Semua ada waktunya. Ya. 38 tahun enggak bosan buat menantikan kesembuhan. Ya. Jangan bosan dalam menghadapi masalah apapun. Yang penting jangan kecewa ya. Tapi tetap setia seperti orang lumpuh itu, tetap setia. Waktunya tiba, Tuhan datang, dia satu-satunya yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Belajar hari ini, biarlah kita benar-benar setia menunggu waktu Tuhan. Walaupun orang lumpuh itu belum pernah ketemu Tuhan, dia hanya mengharapkan air itu. Dan setiap kali air itu bergoncang, dia nggak pernah dapat kesempatan. Tapi tetap mengharapkan. Nah, apalagi Tuhan kita yang mengerti keadaan kita. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh berpikir yang positif di dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan pujian selama 1 jam. Biarlah penyembahan dan pujian kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Biar naik di hadapan-Mu. Sehingga pada saat yang tepat Engkau akan menghindarkan bangsa dan negara kami dari segala malapetaka, dari segala perkara yang tidak baik. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun persoalan yang Kau izinkan terjadi Tuhan, mungkin sudah bertahun-tahun, tapi kami percaya Engkau mengerti akan keadaan kami. Engkau akan tolong kami dan melepaskan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Sekalipun kami banyak mendengar bahwa adanya perbaikan-perbaikan secara ekonomi dalam negara kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ini tidak hanya sementara, tapi boleh sampai kepada apa yang Kau rencanakan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mempunyai lumbung dunia. Dapat memberi makan dunia ini Tuhan. Dapat memberkati akan bangsa-bangsa. Kami sangat merindukan ini terjadi. Biarlah rencana-Mu harus dipaksakan untuk rencana-Mu jadi atas bangsa ini. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan akan pimpinan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Selanjutnya Tuhan, setelah Bapak Presiden ini selesai, kami minta Engkau yang akan menunjukkan akan seorang pemimpin yang benar-benar berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat cuaca saat ini Tuhan. Buat bencana-bencana yang ada Tuhan.
Engkau tahu apa yang terjadi bencana-bencana, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Tuhan, kami hanya mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang kendali atas semua bencana ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami saat ini juga tidak lupa Tuhan, kami minta daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Memasuki hidup kami, memasuki sel-sel dalam tubuh kami, memasuki akan semua darah kami, sehingga di dalam tubuh kami ada suatu daya tahan tubuh ilahi, sehingga virus apapun, penyakit apapun tidak akan berani mendekati kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami Tuhan dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh seluruh hidup kami ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau sendiri yang hancurkan Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Tolong Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kami minta penyertaan-Mu di dalam semua yang kami kerjakan. Di dalam perjalanan kami hari ini. Tidak ada yang menyimpang daripada semua yang Kau rencanakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau ubahkan cara berpikir kami. Untuk perkara yang baik yang kami pikirkan. Kami tidak mau memikirkan perkara-perkara yang tidak benar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.